Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlina dari Stikes Marendeng Majene, dan untuk memaparkan materi yang berjudul eklamsia. Definisi eklamsia. Eklamsia adalah suatu serangan kejang pada wanita hamil yang merupakan komplikasi dari preeklamsia. Ibu hamil dengan preeklamsia atau mengalami hipertensi berat dalam kehamilan beresiko muncul eklamsia yang ditandai dengan kejang dan kemudian diikuti penurunan kesadaran atau koma. Eklamsia jarang terjadi, tetapi apabila muncul harus segera ditangani karena mengancam nyawa ibu dan janin dalam kandungan. Etiologi. Penyebab pasti dari eklamsia belum diketahui, tetapi kejadian eklamsia dikaitkan dengan kelainan pada plasenta dan fungsinya. Tidak kuatnya aliran darah pada plasenta, rusaknya pembuluh darah plasenta, dan faktor-faktor genetik. Patofisiologis. Patofisiologis pada eklamsia berkaitan erat dengan gangguan pada proses plasentasi yang diduga merupakan kelanjutan dari penyakit preeklamsia. Selama proses kehamilan akan terjadi banyak perubahan-perubahan terutama pada bagian uterovaskular. Pada kehamilan normal, sitotrofoblast janin akan bermigrasi ke uterus ibu dan menyebabkan remodeling pembuluh darah endometrium. Proses ini nantinya akan memastikan suplai darah ke plasenta. Manifestasi klinis. Gejala dari eklamsia meliputi kejang, awalnya kedutan dan kejang pada otot-otot wajah dan kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Penurunan kesadaran atau koma muncul setelah terjadi kejang seluruh tubuh. Beberapa gejala ini dapat dialami sebelum kejang, meliputi sakit kepala, meningkatnya respon refleks fisiologis yang dapat dilihat dari lutut dan lengan, edema generalisata atau pembengkakan seluruh tubuh, gangguan penglihatan, nyeri ulu hati, sesak nafas, gelisah, proteinuria, protein terdeteksi dalam pemeriksaan urin. Faktor risiko yang dapat menyebabkan komplikasi dari preeklamsia menjadi eklamsia meliputi hamil pada usia tua di atas 35 tahun atau usia remaja di bawah 20 tahun, memiliki riwayat eklamsia pada kehamilan sebelumnya, memiliki riwayat hipertensi sebelum kehamilan, riwayat diabetes gestasional, diabetes yang terjadi dalam masa kehamilan, kehamilan kembar, riwayat keluarga mengalami preeklamsia atau eklamsia obesitas, memiliki riwayat penyakit lupus, artritis reumatoid, dan penyakit ginjal. Pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium darah, pemeriksaan urin, pemeriksaan fungsi ginjal, pemeriksaan ultrasonografi, pemeriksaan pencitraan lain seperti CT scan dan MRI dapat dilakukan apabila curiga adanya komplikasi pada otak seperti pembengkakan jaringan otak atau edema cerebri dan perdarahan otak akibat kejang. Komplikasi eklamsia, kematian ibu dan janin, kerusakan otot bagian oksipital akibat kejang yang menyebabkan kebutaan, perdarahan intrakranial akibat kejang berulang, gagal ginjal akut, sindrom HELLP, disseminated intravascular coagulation atau DICE, kondisi di mana terjadi penggumpalan dalam darah di dalam seluruh pembuluh darah bersama dengan perdarahan. Penata laksanaan.
Obat-obatan dapat diberikan sebagai pertolongan pertama pada eklamsia. Obat-obatan anti kejang, magnesium sulfat, suntikan pelan dalam intravena. Magnesium sulfat dapat merelaksasi otot-otot yang kejang. Pemberian magnesium sulfat dilakukan dengan suntikan intravena pelan untuk memutus kejang. Kemudian dilakukan terapi pemeliharaan dengan magnesium sulfat infus selama 24 jam walaupun sudah tidak kejang untuk menghindari kejang berulang. Lorazepam atau diazepam dapat diberikan apabila terdapat kontraindikasi dari magnesium sulfat. Phenytoin dapat diberikan jika mengalami kejang berulang walaupun sudah diberikan magnesium sulfat. Obat antihipertensi atau segera mungkin setelah magnesium sulfat diberikan jika tensi di atas 160/110 mmHg. Target tekanan darah adalah 140 sampai 160/90/110/mmHg. Obat-obatan hipertensi yang dapat digunakan adalah labetalol atau nifedipin. Obat-obatan diuretik seperti furosemid dapat diberikan apabila terdapat cairan pada paru atau edema pulmo. Pencegahan eklamsia. Pemeriksaan kehamilan rutin agar preeklamsia dapat terdeteksi sedini mungkin dan segera mendapatkan penanganan pada wanita yang sudah memiliki hipertensi sebelum kehamilan. Pengontrolan tekanan darah dan menjaga tekanan darah tetap stabil dapat menurunkan risiko kejadian preeklamsia dan eklamsia dalam kehamilan. Pengontrolan berat badan sebelum merencanakan kehamilan. Itulah pemaparan materi saya tadi. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian.